Halo para penonton setia channel Jagung Ora dimanapun kalian berada. Karena ada banyak dari kalian yang suka dengan alur cerita manhwa Grid Sage Yeyun, untuk itu Mimin akan genjot alur cerita manhwa ini sambil menunggu kelanjutan alur cerita manhwa Dewa Iblis Chu yang biasa tayang setiap hari Rabu. Dan tanpa banyak berbasa-basi lagi, kita langsung saja menuju ke pembahasannya. Cerita berlanjut. Setelah Yeyun mematahkan tangan Yekun, para bawahannya pun langsung terkejut dan berteriak dengan keras. Mereka berkata, "Tuan Muda Yekun, bertahanlah! Ayo semuanya, kita habisi bajingan ini dan selamatkan Tuan Muda Yekun darinya." Melihat anak buah Yekun yang menerjang ke arahnya, Yeyun pun langsung mengalihkan pandangannya ke arah mereka semua, tapi tidak melepaskan cengkramannya dan terus memelintir tangan Yekun sehingga dia terus-menerus menjerit kesakitan dengan sangat keras. Sambil menahan rasa sakit yang luar biasa akibat tangannya telah dipatahkan oleh Yeyun, Yekun pun menatap Yeyun dengan tatapan mata yang terlihat sangat marah dan berkata, "Yeyun, dasar kau bajingan kecil, berani sekali kau mematahkan lenganku. Kau harus membayar apa yang telah kau lakukan dengan nyawamu sendiri." Meskipun para bawahan Yekun terlihat menerjang ke arahnya dan Yekun terus mengucapkan sumpah serapah kepadanya, Yeyun tidak kunjung melepaskan cengkramannya dan mengangkat tubuh Yekun sedikit ke atas sehingga kaki Yekun menjadi tegak lurus ke samping karena Yeyun berniat untuk kembali memberi Yekun pelajaran. Kemudian, di saat kaki Yekun sudah tegak lurus, Yeyun langsung menendangnya dari belakang dengan sangat keras dan berkata, "Kau jangan khawatir karena aku tidak hanya akan mematahkan tanganmu saja, tapi juga kakimu ini karena kau sudah tidak memerlukannya lagi." Yeyun pun langsung mematahkan kaki Yekun yang merupakan pengkhianat keluarga Ye, dan terlihat dengan jelas dalam pandangan tembus pandang kaki Yekun yang telah dipatahkan oleh Yeyun tanpa belas kasihan sedikit pun. Tentu saja Yekun kembali merasakan rasa sakit yang luar biasa setelah Yeyun mematahkan kakinya, sehingga Yekun tidak sanggup lagi menahan air matanya setelah tangan dan kakinya dipatahkan oleh Yeyun. Dengan tatapan mata yang dingin dan sambil mengeluarkan aura membunuh yang sangat kuat, Yeyun berkata, "Semua tulang di tubuhmu tidak akan ada yang selamat karena aku berencana untuk mematahkan semua tulangmu sebelum akhirnya aku akan menghabisimu." Yekun pun terus meringis kesakitan sambil mengeluarkan banyak keringat dingin yang bercucuran dari wajahnya. Kemudian, salah seorang bawahan Yekun sudah sampai di hadapannya dan sambil mengayunkan pedang miliknya dia berkata, "Dasar bajingan, cepat lepaskan tuan muda kami, atau aku akan menghabisimu dengan cara yang sangat menyakitkan dan kau akan mati tanpa pemakaman." Mendengar ancaman dari salah seorang bawahan Yekun kepadanya, Yeyun pun langsung mengangkat tubuh Yekun dan berkata, "Kau ingin aku melepaskannya? Baiklah, sesuai dengan yang kau inginkan." Wajah Yekun pun langsung berubah menjadi pucat karena dia tidak tahu apalagi yang akan dilakukan oleh Yeyun kepadanya dengan mengangkat tubuhnya seperti itu dan berkata, "Yeyun, cepat turunkan aku, apalagi yang akan kau lakukan kepadaku?" Lalu Yeyun langsung melemparkan tubuh Yekun ke arah bawahannya dengan sangat keras sehingga tubuhnya pun terpental ke belakang dan Yeyun kembali berkata, "Ambillah manusia tidak berguna ini, itu pun jika kau bisa menangkapnya." Dan tubuh Yekun pun menghantam para bawahannya yang sedang mencoba menerjang ke arah Yeyun, sehingga mereka semua langsung terkena hantaman telak yang membuat mereka berteriak kesakitan dengan sangat keras. Yeyun pun berdiri tegak di tempatnya berada dan melihat ke arah para bawahan Yekun yang sebagian telah tumbang itu, dan Yeyun pun berkata, "Awalnya aku merasa kebingungan tentang apa yang harus aku lakukan selanjutnya setelah menghabisi monster iblis di pinggiran pegunungan bulan hitam untuk meningkatkan basis kultivasi milikku." Lalu Yeyun mengeluarkan aura membunuh yang sangat kuat dan kembali berkata, "Kalian sendiri yang sengaja datang mencariku dan malah memberikanku XP point gratis. Jadi aku tidak perlu repot-repot memikirkan cara untuk bisa menerobos ke ranah selanjutnya." Yekun pun kembali bangkit dan memegangi tangannya yang telah dipatahkan oleh Yeyun. Dia berkata, "Kalian semua cepat tangkap dia hidup-hidup, karena aku yang akan menghabisinya dengan tanganku sendiri dan memotong tubuhnya menjadi ribuan bagian kecil." Kemudian para bawahan Yekun pun langsung berlari menuju ke tempat Yeyun berada sambil berkata,
"Baik Tuan Muda, kami akan segera menjalankan perintah darimu." Ye Yun pun hanya diam saja dan menatap dengan tatapan mata yang dingin ke arah para bawahan Ye Kun yang menerjang ke arahnya dari berbagai arah. Kemudian, setelah melemparkan tubuh Ye Kun yang sudah dia patahkan sebelumnya, Ye Yun langsung meningkatkan kecepatannya dan menerjang balik ke kerumunan bawahan Ye Kun yang berniat untuk menghabisinya. Dengan kecepatan tinggi, Ye Yun berhasil melewati mereka semua dengan mudah sambil menghabisi mereka satu persatu. Karena meskipun ranah kultivasi lawan Ye Yun berada di atasnya, tapi mereka tidak bisa menandingi kecepatan 3 kali lipat milik Ye Yun yang dia dapatkan dari sistem miliknya. Satu persatu bawahan Ye Kun pun langsung berjatuhan sambil berteriak kesakitan dengan sangat keras setelah Ye Yun berhasil menghabisi mereka menggunakan kecepatan 3 kali lipat miliknya, yang tentu saja tidak bisa ditandingi oleh kultivator yang masih berada di ranah penempaan tubuh. Terlihat kepala pasukan yang masih tersisa di sana sambil memegang pedang miliknya itu karena dia memerintahkan anak buahnya untuk menyerang Ye Yun terlebih dahulu, yang tanpa dia sangka sebelumnya mereka semua berhasil dihabisi Ye Yun dengan mudah. Tentu saja, kepala pasukan itu pun langsung mengeluarkan banyak keringat dingin dari wajahnya dan berkata di dalam hatinya, "Apa yang sebenarnya sedang terjadi? Bagaimana bisa anak itu menjadi begitu cepat seperti ini? Bukankah dia hanya berada di tahap kelima ranah penempaan tubuh?" Kemudian, alangkah terkejutnya kepala pasukan itu dan langsung membuka matanya lebar-lebar karena dia melihat Ye Yun yang sudah berada di hadapannya dalam waktu sekejap saja. Setelah beberapa saat yang lalu Ye Yun masih bertarung dengan para bawahannya. Dengan cepat, terlihat tangan Ye Yun yang akan mencengkram leher si kepala pasukan yang tidak mungkin bisa dihindari olehnya meskipun dirinya sudah berada di ranah penempaan tubuh tingkat ke-7 dan berbeda 2 tingkat dengan Ye Yun yang masih berada di tingkat ke-5 ranah penempaan tubuh. Ye Yun pun mencengkram leher si kepala pasukan itu dengan kuat sehingga pedang yang sedang dipegang olehnya pun terjatuh dan tubuh si kepala pasukan pun terseret beberapa langkah ke belakang. Saking kuatnya cengkraman Ye Yun di lehernya membuat si kepala pasukan kesulitan untuk bernapas dan pandangan matanya pun perlahan memudar karena ajalnya sudah hampir tiba menjemput. Lalu, Ye Yun langsung mematahkan leher si kepala pasukan dan terlihat tubuhnya yang dihempaskan oleh Ye Yun sambil memuntahkan banyak cairan merah dari mulutnya dan si kepala pasukan itu pun langsung tewas seketika. Tentu saja, Ye Kun yang sebelumnya dilemparkan oleh Ye Yun, dia sangat terkejut melihatnya. Dan sambil bersandar di dinding dia berkata, "Mustahil, bagaimana mungkin semua ini bisa terjadi? Para bawahanku adalah kultivator ranah penempaan tubuh tingkat ke-7, tapi mereka bisa dikalahkan oleh bajingan itu yang masih berada di ranah penempaan tubuh tingkat ke-5. Melihat Ye Yun yang berjalan melewati tumpukan jasad para bawahannya dan menuju ke arahnya sambil tersenyum, Ye Kun pun merasa sangat ketakutan dan kembali berkata, "Tidak, jangan mendekat, aku bilang jangan mendekat." Kemudian, setelah terpikirkan suatu ide yang bagus, Ye Yun pun berkata, "Bukankah kau sangat menikmati saat meracuni orang lain dan menertawakannya saat orang yang kau racuni itu kehilangan basis kultivasi miliknya? Aku rasa itu adalah ide yang bagus jika kau sekarang yang akan menjadi korbannya." Tentu saja, Ye Kun menjadi semakin ketakutan setelah mendengar ancaman dari Ye Yun yang berniat untuk meracuninya, dan sambil berteriak dengan keras dia berkata, "Aku memperingatkanmu agar tidak mendekat lebih jauh lagi. Tinggalkan aku sendirian atau aku akan melaporkannya kepada ayahku." Tapi Ye Yun tidak peduli dengan apa yang akan dia terima sebagai konsekuensinya dan langsung menyerang Ye Kun menggunakan teknik telapak racun api miliknya dan berkata, "Aku akan mengajarimu rasa sakit yang aku rasakan ketika aku diracuni olehmu. Rasakanlah telapak racun api milikku yang sudah aku tingkatkan ini." Tentu saja, Ye Kun pun berteriak kesakitan dengan sangat keras setelah Ye Yun menyerangnya menggunakan telapak racun api miliknya, dan terlihat kepulan asap yang tebal di sana yang menyelimuti area sekitar pintu gerbang keluarga Ye. Ye Kun pun berteriak kesakitan dengan keras karena tubuhnya terbakar oleh teknik telapak racun api milik Ye Yun dan berkata, "Ye Yun, jika kau memiliki nyali, cepat habisi aku sekarang juga, karena jika tidak, aku akan kembali datang mencarimu untuk membalas semua yang telah kau lakukan kepadaku." Mendengar ancaman dari Ye Kun, Ye Yun langsung mencengkram kepalanya dengan erat dan berkata, "Kau ingin balas dendam kepadaku? Hahaha,
Jangan buat aku tertawa mendengarnya, karena kau tidak akan memiliki kekuatan lagi untuk bisa melakukannya. Tapi sikap sombong Ye Kun yang menantang Ye Yun untuk menghabisinya langsung berubah seketika. Dan dengan wajah memelasnya dia berkata, "Apalagi yang akan kau lakukan kepadaku? Aku mohon, tolong ampuni aku. Aku berjanji tidak akan menunjukkan wajahku lagi di hadapanmu." Ye Yun menjawab, "Kau tidak perlu repot-repot memikirkan untuk balas dendam kepadaku di masa depan, karena aku akan membuatmu menjadi orang yang cacat." Lalu, Ye Yun mulai menyerap energi spiritual milik Ye Kun, sehingga Ye Kun kembali berteriak kesakitan dengan sangat keras setelah semua penderitaan yang dialaminya, karena Ye Yun menyiksanya terlebih dahulu agar dirinya terluka parah sebagai persyaratan mutlak untuk mengaktifkan skill melahap miliknya. Lalu muncul notifikasi yang mengatakan, musuh terdeteksi terluka parah dan proses penyerapan telah selesai. Selamat kepada player, Anda mendapatkan 1500 XP point dan berhasil naik tingkat ke tahap ke-6 ranah penempaan tubuh. Tubuh Ye Kun yang terlihat sudah menjadi kurus setelah Ye Yun menyerap energi spiritual miliknya. Dia berkata, "Hentikan, cepat hentikan, dasar kau bajingan licik, apa yang sedang kau lakukan kepadaku? Kenapa aku tidak bisa merasakan basis kultivasi milikku?" Kemudian, Ye Yun pun membersihkan kedua telapak tangannya dengan menepuk-nepuknya setelah berhasil menyerap energi spiritual milik Ye Kun dan berkata, "Kenapa? Apa terasa sesakit itu? Aku hanya membayarmu sebanyak 10 kali lipat atas apa yang telah kau lakukan kepadaku beberapa waktu yang lalu." Setelah itu, Ye Yun menyuruh Ye Kun untuk pergi dari sana dan berkata, "Sekarang pergilah dari kediaman keluarga Ye dengan merangkak seperti anjing, karena aku sengaja membiarkanmu hidup sebagai orang yang cacat agar kau bisa merasakan penderitaan sepanjang hidupmu, di mana hal itu lebih buruk daripada kematian." Dengan sisa-sisa tenaga yang dimilikinya, Ye Kun mencoba membuka matanya dan menatap ke arah Ye Yun yang sedang berdiri di atasnya, di mana Ye Yun melihatnya dengan tatapan mata yang hina, seperti melihat seekor anjing liar yang sedang mengais makanan di tempat sampah. Dengan perasaan yang sudah hancur, setelah basis kultivasinya diserap oleh Ye Yun, dan Ye Kun pun menatap Ye Yun dengan penuh kebencian, karena telah membuatnya menjadi manusia yang tidak berguna, karena bagi seorang kultivator, lebih baik mati daripada kehilangan basis kultivasi miliknya. Setelah berhasil mengalahkan Ye Kun dan para bawahannya, Ye Yun pun pergi ke kediaman keluarga Ye di kota Baiyun, atau tepatnya rumah Patriark Agung keluarga Ye. Di depan pintu gerbang, terlihat para penjaga sudah berhasil dikalahkan olehnya, dan salah seorang penjaga yang sedang sekarat itu mencoba melakukan sesuatu. Dia berkata, "Cepat kirim pesan kepada Patriark Agung untuk segera kembali, karena ada penyusup yang mencoba menerobos ke rumahnya." Dan akhirnya orang itu pun tewas. Juga terlihat bangkai yang bergelimpangan di sana setelah Ye Yun berhasil menghabisi mereka semua karena berani mengkhianati keluarga Ye. Dan Ye Yun pun mencoba untuk masuk ke dalam sana sambil mencari sesuatu yang bisa dia gunakan untuk meningkatkan basis kultivasi miliknya. Ye Yun yang terlihat mengeluarkan energi spiritual yang baru saja dia serap dari orang-orang yang telah dikalahkan olehnya, dan Ye Yun pun berkata, "Akhirnya semuanya berakhir juga. Aku tidak hanya telah melahap basis kultivasi dalam perjalanan menuju ke tempat ini, tapi aku juga menemukan kunci harta karun milik Patriark Agung. Aku telah menghancurkan meridian milik Ye Kun sehingga dia sekarang menjadi sampah yang tidak berguna. Ketika ayahnya kembali pulang nanti, dia pasti tidak akan melepaskanku," ucap Ye Yun di dalam hatinya. Ye Yun pun membayangkan ayah Ye Kun yang bernama Ye Changhe. Dia merupakan salah satu tetua keluarga Ye dan berada di ranah Blood Key tahap kedua. Sedangkan Ye Yun sendiri masih berada di tahap ke-6 ranah penempaan tubuh. Dan meskipun memiliki peningkatan kecepatan dan serangan sebesar 3 kali lipat, tapi semua itu belumlah mampu untuk mengalahkan Ye Changhe. Setelah memperkirakan semua kemungkinan yang ada, Ye Yun pun berkata, "Tidak ada pilihan lain. Aku harus meningkatkan basis kultivasiku secepat mungkin, karena untuk bisa melawannya, minimal aku harus berada di ranah yang sama dengannya." Di saat Ye Yun sedang memikirkan cara untuk meningkatkan kekuatannya, tiba-tiba saja muncul notifikasi yang mengatakan ruangan besar yang berisikan harta karun telah terdeteksi dan berjarak 5 meter dari tempat Anda berada. Tentu saja Ye Yun pun langsung berbalik dan berkata di dalam hatinya, memangnya ada apa di sana? Karena dalam jarak 5 meter dari tempatku berada, di sana hanya ada dinding tanpa ada pintu masuk. Kemudian,
Ye-Yun pun memeriksa dinding yang dikatakan oleh sistem terdapat ruangan harta karun itu, tapi di sana tidak terlihat ada sesuatu yang aneh dan tampak seperti dinding biasa pada umumnya. Dan pada akhirnya, Ye-Yun menemukan lubang kunci di dekat obor penerangan, dan batu kristal yang didapatkan olehnya itu memiliki ukuran yang sangat pas, karena batu kristal tersebut adalah kunci ruangan harta karun milik Ye Changhe. Ye-Yun pun masuk ke dalam ruangan rahasia itu, di mana langsung berhembus angin yang cukup dingin dari balik pintu. Dan kalau tanpa bantuan dari sistem yang memberitahukan lokasi tepatnya kepada Ye-Yun, mustahil lokasi ruangan rahasia itu bisa ditemukan olehnya dengan mudah. Dan akhirnya, seperti yang dikatakan oleh sistem, tempat itu merupakan ruangan harta karun milik Ye Changhe, di mana di sana terlihat tumpukan koin emas dan juga sumber daya untuk meningkatkan basis kultivasi yang telah dikumpulkan oleh Ye Changhe dalam waktu yang sangat lama. Tak hanya harta dan sumber daya saja, di sana juga terdapat banyak surat gulungan yang merupakan teknik kultivasi, dan juga terlihat kotak pil obat yang tersimpan sangat rapi di atas lemari yang ada di sana. Karena Ye Changhe adalah orang yang sangat tamak, dia juga mengoleksi banyak baju dan hiasan mewah untuk memperindah ruangannya. Ditambah lagi, banyak kitab teknik seni bela diri yang dia miliki, yang tentu saja semua itu merupakan hal yang sangat berharga bagi Ye-Yun, karena dia sedang berusaha meningkatkan kekuatannya dalam waktu yang singkat. Kemudian, tanpa berpikir panjang, Ye-Yun langsung menggunakan teknik melahap miliknya untuk menyerap semua benda yang ada di sana dan berkata, "Hahaha, Ye Changhe, semua harta yang telah kau kumpulkan sekarang telah menjadi milikku." Lalu muncul notifikasi yang mengatakan, Anda berhasil melahap rumput esensi Xuan Wu, Anda mendapatkan 2000 XP point. Anda berhasil melahap 5 pil elemen tingkat 2, Anda mendapatkan 2500 XP point. Anda juga berhasil melahap seni bela diri Spirit Glow Sword yang termasuk kategori Mysterious Rank, dan bermunculan notifikasi seperti itu tanpa henti setiap kali Ye-Yun melahap semua benda yang ada di sana. Dan hanya dalam waktu sekejap saja, ruangan harta karun yang tadinya penuh dengan harta berharga milik Ye Changhe semuanya telah berhasil diserap oleh Ye-Yun, dan notifikasi saling tumpang tindih itu pun terus bermunculan sampai Ye-Yun menyerap semuanya. Sampai pada akhirnya, setelah tidak ada satupun harta yang tersisa di sana, muncul notifikasi yang mengatakan, Anda berhasil melahap semuanya. Selamat, Anda telah berhasil naik ke tahap 9 ranah penempaan tubuh. Lalu Ye-Yun pun diperlihatkan status window miliknya saat ini, yang diantaranya adalah nama player Ye-Yun, ranah kultivasi, penempaan tubuh tingkat 9, XP point 800 dari 60.000. Ketika XP point mencapai ambang batas, Anda bisa menerobos ke ranah Blood Key. Senjata tidak ada. Teknik warisan seni bela diri Fei Yun tingkat kuning, seni bela diri, teknik Spirit Glow Sword Mysterious Rank, telapak racun api Mysterious Rank, pijakan gempa tingkat kuning, auman singa tingkat kuning, teknik Divine, Million Time Attack Speed. Sekarang Anda bisa meningkatkan kekuatan dan kecepatan sebanyak 3 kali lipat. Tentu saja, Ye-Yun pun merasa sangat senang setelah mencapai tingkat 9 ranah penempaan tubuh dan berkata, teknik melahap milikku sangat efisien sekali, karena aku tidak bisa membayangkan harus meminum semua pil yang ada di sini satu persatu untuk meningkatkan basis kultivasi milikku. Di saat Ye-Yun sedang merasa sangat senang, dia melihat sesuatu yang ada di atas dinding dan kembali berkata, bukankah itu adalah benda yang sangat berharga? Lalu muncul notifikasi yang mengatakan, telah terdeteksi senjata Spirit Execution tingkat ketiga. Aku tidak menyangka kalau Ye Changhe ternyata benar-benar memiliki senjata spirit tingkat ketiga di dalam kumpulan koleksinya, ucap Ye-Yun di dalam hatinya. Ye-Yun pun langsung menggunakan teknik melahap miliknya untuk mengambil pedang spirit tingkat ketiga itu dan berkata, kemarilah, biarkan aku melihatmu dengan jelas. Dan pedang spirit tingkat ketiga itu pun langsung melesat dengan cepat ke arah Ye-Yun berada. Setelah Ye-Yun memegangnya, pedang spirit tingkat ketiga itu mengeluarkan energi spiritual yang cukup kuat, dan Ye-Yun pun berkata di dalam hatinya, dengan senjata spirit tingkat ketiga ini, aku mampu menghadapi seorang kultivator yang berada di ranah Grandmaster sekalipun. Aku memang sangat beruntung sekali hari ini. Lalu Ye-Yun pun menyimpan senjata spirit tingkat ketiga itu ke dalam penyimpanan sistem miliknya, karena akan sangat menarik perhatian jika Ye-Yun berjalan sambil membawa senjata spirit tingkat ketiga yang cukup langka seperti itu. Dibarengi dengan munculnya notifikasi yang mengatakan,
Pedang Spirit Execution tingkat 3 telah disimpan di ruang penyimpanan sistem. Anda bisa mengambilnya kapan saja. Setelah melihat notifikasi itu, Ye-Yun pun memeriksa ruang penyimpanan sistem miliknya, di mana di sana terdapat beberapa slot untuk setiap item berbeda, dan Ye-Yun pun berkata, "Untungnya sistem ini memiliki ruang penyimpanan yang tidak terbatas, jadi aku bisa mengambilnya untuk aku gunakan di saat aku memerlukannya. Dan ramuan penyembuhan lainnya juga dapat disimpan sementara untuk keadaan darurat." Setelah mendapat semua harta karun milik Ye Changhe, Ye-Yun pun semakin merasa percaya diri dan kembali berkata, "Hei, Ye Changhe pasti tidak pernah membayangkan bahwa senjatanya suatu hari akan digunakan untuk menghabisi nyawanya sendiri. Ye Changhe, kau tidak bisa menyalahkanku karena mengambil inisiatif untuk menghabisimu. Salahkan saja anakmu yang bodoh itu karena berani macam-macam denganku," ucap Ye-Yun di dalam hatinya. Kemudian Ye-Yun pun berniat untuk kembali ke rumahnya di kediaman keluarga Ye yang ditinggali oleh keluarganya setelah mengambil semua harta karun yang ada di ruangan rahasia di rumah Ye Changhe. Sambil melihat energi spiritual hitam yang merupakan teknik melahap miliknya, Ye-Yun berkata, "Sudah waktunya aku untuk kembali pulang karena sudah tidak ada lagi yang tersisa untuk aku lahap di tempat ini." Tiba-tiba saja ada suara seseorang yang memanggil Ye-Yun sehingga dia langsung menoleh ke belakang, dan suara itu berkata, "Tuan muda, akhirnya aku berhasil menemukanmu." Rupanya orang itu adalah kepala pelayan keluarga Ye yang bernama Wumo. Dia terlihat sangat kelelahan setelah naik ke atas gunung untuk mencari Ye-Yun dan kembali berkata, "Apa yang sedang kau lakukan di sini? Kau seharusnya beristirahat di kamarmu untuk memulihkan kondisi tubuhmu." Ye-Yun pun bertanya kepadanya, "Paman Wu, apa yang sedang kau lakukan di sini? Apa kau sengaja jauh-jauh datang ke sini hanya untuk menyuruhku beristirahat di kamar?" Wumo pun langsung menarik Ye-Yun untuk ikut bersamanya dan kembali berkata, "Tidak ada waktu untuk membicarakan hal itu karena master keluarga Ye baru saja kembali dan dia langsung mencarimu kemana-mana. Jadi aku datang ke sini untuk membawamu pulang." Ye-Yun menjawab, "Baiklah, aku mengerti, tapi kenapa kau terlihat terburu-buru seperti itu?" Sementara itu di kediaman keluarga Ye, terlihat seorang pria sedang batuk darah tanpa henti sehingga wajahnya pun terlihat sangat pucat. Suara batuknya pun terdengar cukup keras sehingga orang-orang yang berada di luar pun bisa mendengarnya dengan cukup jelas. Rupanya pria yang sedang batuk darah itu adalah master keluarga Ye yang merupakan ayah Ye-Yun, dan terlihat mangkuk yang pecah saat dia hendak minum ramuan herbal untuk mengobati tubuhnya yang tidak kunjung membaik dan malah semakin memburuk dari waktu ke waktu. Pelayannya yang merasa sangat khawatir pun langsung menghampirinya dan berkata, "Master, Anda sedang terluka parah. Sebaiknya Anda istirahat dulu sebentar karena tidak akan terjadi apa-apa kepada tuan muda." Dengan keringat dingin yang bercucuran dari wajahnya, Master Ye berkata, "Tidak, aku tidak bisa melakukannya sampai aku yakin bahwa Yun-Er dalam keadaan baik-baik saja setelah aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri." Tak lama kemudian, Ye-Yun kembali pulang dan melihat kondisi ayahnya sedang terluka parah seperti itu dan berkata, "Ayah, apa yang telah terjadi kepadamu?" Tapi sebelum Master Ye menjawab pertanyaan Ye-Yun kepadanya, ceritanya pun bersambung. Waktu nasaep. Sakitu halanya pemirsa, angkat tepang di sanes kesempatan.